Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami sungguh mengucap syukur bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Bahkan Tuhan, kami boleh merenungkan dan juga melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu ini Tuhan, supaya kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema mendengarkan suara Tuhan. Ya, bagian yang kedua. Nah Bapak Ibu Saudaraku, minggu lalu kita sudah belajar ya bagaimana mendengar suara Tuhan, ya. Bagaimana kita tahu apa yang sedang kita dengar, apakah itu berasal dari Tuhan atau bukan, ya. Dan ini sudah kita pelajari minggu lalu. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita, bagaimana cara Tuhan berbicara kepada manusia, ya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, sekali lagi saya sampaikan bahwa doa bukan hanya waktu bagi kita untuk berbicara kepada Tuhan, ya, tetapi juga waktu untuk mendengarkan Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan, ya, untuk mengerti jalan-jalan Tuhan, dan untuk mendapatkan perspektif daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mempelajari kembali manfaat doa, kita akan menyadari bahwa sebagian besar doa bukanlah tentang kita memberitahu berbagai hal kepada Tuhan, tetapi tentang kita menerima sesuatu dari Tuhan. Katakan amin. Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita, ya. Tuhan ingin kita mendengar suaranya, dan Tuhan juga ingin kita mendengar hatinya, mengenal hati. Nah Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, ya, mendengar suara Tuhan itu tidak terjadi di telinga kita. Ya, itu minggu lalu saya sudah bahas. Ya, mendengar suara Tuhan itu, ya, tidak terjadi di telinga kita, tetapi dengan hati kita. Katakan amin. Suaranya atau suara Tuhan tidak bergetar di gendang telinga kita, tetapi itu bergema di dalam roh kita. Suaranya tidak datang sebagai badai, tetapi sebagai angin sepoi-sepoi. Nah, karena sebagai angin sepoi-sepoi, maka suaranya sangat mudah untuk dilewatkan, untuk terlewatkan, sangat mudah untuk diabaikan, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, suara Tuhan, ya, itu memberi kita kehidupan, memberikan kehidupan ketika kita mendengar suara. Ya, seperti hubungan apapun, interaksi kita dengan Tuhan, sekali lagi saya katakan, itu bersifat pribadi dan unik. Nah, kita bertumbuh, ya, dan itu akan bertumbuh dan berkembang, ya, dengan kecepatannya sendiri. Ya, saya sampaikan kemarin, saya tidak bisa mengajari Bapak Ibu teknik yang bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Yang kemudian setelah saya sampaikan hari ini, ya, tiba-tiba akan membuat suara Tuhan itu mudah didengar oleh Bapak Ibu, ya. Sebaliknya, sekali lagi, saya hanya ingin membantu, ya, membagikan kepada Bapak Ibu beberapa hal, ya, yang telah membantu saya dalam mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup saya. Nah, saran saya, yuk, dalam 2 minggu ini kita belajar, ya, dari apa yang saya bagikan, dan jika hal ini memang membantu Bapak Ibu Saudaraku, tapi sekali lagi jangan mengikuti, ya, apa yang saya sampaikan ini seperti sebuah buku peraturan. Sebaliknya, ya, tadi saya sudah katakan, seperti hubungan apapun itu, interaksi dengan Tuhan akan bersifat pribadi dan unik, ya. Datang kepada Tuhan dengan pemberian yang paling berharga yang bisa kita persembahkan di dalam doa. Dan ingat, satu-satunya yang Tuhan inginkan adalah diri kita sendiri. Katakan amin. Bapak Ibu
Bapak Saudaraku, kita adalah manusia. Kita tidak selalu mengerti hal-hal rohani dengan benar. Tuhan tidak berharap kita demikian. Ya, Tuhan itu sabar, Tuhan itu baik, penuh kasih, dan Tuhan itu menemui kita di tempat kita berada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tempat itu. Kenapa? Karena Dia akan membawa kita terus mendekat kepadanya dan mengajari kita untuk mendengar suaranya setiap hari, setiap saat itu bertambah menjadi lebih baik. Carilah Tuhan, dengarkan Tuhan, bersabar, bertekun, dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan membantu kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan belajar, ya, bagaimana cara Tuhan berbicara kepada manusia. Bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan adalah komunikator yang kreatif. Mungkin contoh yang terbaik dari ini adalah ketika Tuhan memakai keledai untuk menegur nabi yang keras kepala. Ya, ada dalam Bilangan 22. Namun binatang bermulut adalah pengecualian. Ya, Tuhan biasanya memakai saluran komunikasi yang lebih baik, yang lebih bisa diterima secara sosial. Hari ini kita akan belajar paling tidak ada 7 cara, ya, Tuhan berbicara kepada manusia. Ya, yang pertama adalah melalui Alkitab, firman Tuhan. Seperti yang kita lihat sebelumnya, Alkitab adalah suara yang paling keras, paling jelas, paling objektif, dan paling berkuasa dari semuanya. Sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang Tuhan tidak berasal dari suara yang berbisik kepada kita di malam hari, melainkan ditulis dalam warna hitam putih di depan mata kita yang kita baca. Firman Tuhan tertulis, yaitu Alkitab. Semua pesan lain yang kita dengar perlu dinilai berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini sekali lagi tertulis akurat dan tidak terlupa, yaitu Alkitab. Saya akan mengatakannya lagi dan selalu akan mengatakan bahwa Tuhan berbicara paling keras dan paling konsisten melalui firman-Nya. Katakan amin. Namun jika kita ingin mendengar Tuhan, ya, melalui firman-Nya, berarti apa, saudaraku? Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus membaca Alkitab. Katakan amin. Jangan fokus pada kuantitas. Ya, cepat-cepat habiskan baca Alkitab selama setahun. Ini bukan perlombaan. Dan tidak ada hadiah di surga karena kita menyelesaikan membaca Alkitab lebih dahulu. Saya tidak berbicara bahwa kita tidak boleh tidak boleh cepat-cepat selesai dan kemudian tidak dapat apa-apa. Yang saya maksud begini, saya sendiri pun mendisiplinkan diri untuk membaca setiap hari 5 pasal. Ketika membaca, ya, begitu ada ayat yang membuat hati saya penuh dengan impresi, maka saya akan baca ayat tersebut berulang kali dan kemudian saya merenungkan. Dan gunakan waktu kita, bertanyalah kepada Tuhan, ya, apakah Dia ingin berbicara kepada kita lewat firman-Nya yang kita baca pada saat itu. Ya. Nah, jika kita membutuhkan bantuan untuk mengerti apa yang kita baca atau menjadi konsisten dalam membaca, ada banyak bantuan yang tersedia. Ada aplikasi pembacaan Alkitab, ada tafsiran dan pendalaman Alkitab, semuanya bisa menjadi bantuan yang tidak ternilai. Dan saya sudah melakukan itu. Jika kita berpikir Tuhan sedang mengatakan sesuatu, pakailah alat bantu, ya, untuk mengetahui apakah kita bisa menemukan ayat lain yang berbicara tentang topik yang sama. Berbicara dengan orang lain jika kita membutuhkan perspektif lain. Karena Roh Kudus yang sama, yang menginspirasi firman Tuhan, pasti akan membukakannya kepada kita saat kita membaca. Katakan amin. Tuhan berbicara kepada manusia melalui Alkitab, melalui firman. Yang kedua, Tuhan berbicara kepada manusia. Cara Tuhan berbicara kepada manusia adalah melalui Roh Kudus. Ketika kita menjadi pengikut Yesus, Tuhan mengirim Roh Kudus-Nya ke dalam hati kita
Dan Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Efesus 1 ayat 13 katakan begini. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, Roh Kudus adalah kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Roh Kudus mengajar kita, Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus menginsafkan kita, mendorong kita, menguatkan kita, dan juga menolong kita. Seringkali ini terjadi tanpa diri kita bahkan menyadari bahwa sebenarnya Roh Kudus sedang berbicara. Roh Kudus mengingatkan kita akan sebuah ayat, ya. Kemudian Roh Kudus juga membantu kita melihat perspektif yang berbeda tentang sesuatu. Atau Roh Kudus memakai hati nurani kita untuk menunjukkan suatu area di dalam hidup kita yang perlu kita perbaiki. Di lain waktu, kita sadar itu adalah Roh Kudus. Kita mendengar di dalam roh kita suara yang tenang, tetapi gigih, yang sesuatu dalam diri kita tahu itu benar. Sulit ya untuk menggambarkan ini dengan kata-kata, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi jika itu terjadi, Bapak Ibu Saudaraku, ya rekan-rekan terkasih, maka saya yakin Bapak Ibu akan tahu apa yang saya maksud dan bicarakan ini. Perhatikan suara itu, ya, ketika kita mendengarnya. Kalau sudah mendengar suara itu, suara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, maka selanjutnya carilah peneguhan di dalam firman Tuhan, peneguhan di dalam Alkitab, bahwa apa yang kita dengar itu benar. Seiring waktu kita akan belajar untuk mengenali suara Roh Kudus tersebut dengan lebih baik dan semakin baik. Terkadang Roh Kudus berbicara lewat orang lain dalam bentuk nubuatan yang mengacu pada membagikan pesan khusus dari Tuhan untuk seseorang atau situasi. Perhatikan, nubuatan adalah salah satu karunia Roh Kudus. Ya. 1 Korintus 14 ayat 1 katakan begini, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berbicara tentang nubuatan, dengarkanlah dengan hati terbuka dan pikiran yang hati-hati. Nilailah apa yang kita dengar dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Apa yang kita rasakan di dalam hati kita, dan apa yang dikatakan nasihat bijaksana, semuanya tetap harus diuji, dinilai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, saya perlu sampaikan, mendengar suara Roh Kudus itu subjektif, seperti yang sudah kita bahas. Tetapi ini real. Jangan stres tentang hal itu. Dengarkan saja. Kembangkan indera rohani kita untuk mendengar suaranya. Jika itu Tuhan, jika itu Roh Kudus, Dia akan membuatnya menjadi clear, menjadi jelas. Amin. Yang ketiga, cara Tuhan berbicara kepada manusia yang ketiga adalah nasihat yang bijaksana. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sering memakai orang-orang yang lebih berpengalaman, terlatih, ya, berwawasan daripada kita untuk meneguhkan kehendak dan arahannya di dalam hidup kita. Orang-orang ini, ya, mungkin saja orang tua kita, mungkin saja pendeta, hamba Tuhan, terapis, bos, atasan, guru, konselor, teman, banyak lagi. Hikmat menurut Amsal bukanlah memiliki jawaban, Bapak Ibu Saudara, melainkan lebih kepada bersedia untuk meminta nasihat. Ya. Hikmat bukanlah memiliki jawaban, melainkan lebih kepada bersedia untuk mendengarkan, bersedia untuk belajar, untuk mengundang berbagai pendapat yang bertentangan dan banyak sudut pandang. Amsal 15 ayat 22 katakan begini, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat.
lain tidak lebih sempurna dari kita. Tapi mereka mungkin memiliki sudut pandang yang berharga. Mereka mungkin meneguhkan apa yang telah kita pikirkan. Mereka mungkin menunjukkan blind spotnya kita. Mereka mungkin melihat bahaya yang tidak kita lihat. Ya, mereka mungkin telah belajar sesuatu dengan cara yang sulit. Dan kita mungkin juga belajar dari rasa sakit mereka daripada menciptakannya untuk diri kita sendiri. Bukankah hal itu jadi bijaksana? Satu kata peringatan di sini. Ini yang penting. Ya, ini yang penting. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi kita. Terlalu banyak gagasan nasihat-nasihat sering kali disalahgunakan. Ya, baik di dalam maupun di luar gereja. Kita tidak membutuhkan orang lain untuk menafsirkan Tuhan bagi kita atau untuk berdiri di antara kita sama Tuhan. Itu yang nggak boleh. Banyak kerusakan telah dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mewakili Tuhan dan menuntut penundukan ketaatan dari semua orang. Ya. Jadi kita boleh mendengarkan. Cara Tuhan berbicara adalah dengan nasihat yang bijaksana dari orang-orang. Tapi yang tidak boleh kita lakukan adalah bahwa kita tidak membutuhkan orang lain untuk menafsirkan Tuhan bagi kita. Untuk berdiri di antara kita dengan Tuhan. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena banyak kerusakan telah dilakukan orang-orang yang mengaku mewakili Tuhan. Dan menuntut, setelah dia mengaku mewakili Tuhan, menuntut orang lain untuk tunduk terhadap dia. Ini yang bahaya. Ini yang tidak boleh. Tolong, kita jangan membabi buta mengikuti siapapun, termasuk mengikuti saya. Bahkan jika mereka mengaku berbicara atas nama Tuhan, bahkan jika mereka tampaknya memiliki banyak keberhasilan, pengetahuan, atau pengaruh. Ya. Itu bukan jenis nasihat yang sedang saya bicarakan. Nasihat itu berbeda dengan kendali. Nasihat, ya, itu bukan tentang kehambaan, bukan tentang mendominasi, ya, bukan tentang melepaskan, bukan tentang merendahkan atau menurunkan martabat. Nasihat itu berarti memberdayakan. Jadi abaikan orang-orang yang narsis, orang-orang yang mencoba mengendalikan saudara, ya, yang aneh-aneh, ya. Kemudian ada para pemimpin yang menyalahgunakan. Ya, mereka memberikan nasihat, tapi mereka minta pendudukan diri dari kita, ketaatan dari kita kepada dia. Itu yang tidak boleh. Saya mau katakan, kalau seperti itu, kita tidak membutuhkan mereka. Carilah suara nasihat yang melayani kita, melepaskan kita, dan memberdayakan kita. Kita memang perlu konselor. Hanya saja orang itu. Dengarkanlah orang-orang yang mengasihi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Orang-orang yang dewasa, yang berhikmat dan rendah hati. Tidak ada salahnya kita minta bantuan. Sebaliknya pasti ada keamanan di dalam. Ya, cara Tuhan berbicara yang keempat adalah melalui keadaan. Tuhan mungkin memakai keadaan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, untuk menuntut kita. Tuhan mungkin membuka pintu atau menutup pintu secara permanen. Atau mungkin menutup sementara sampai kita siap. Terkadang Tuhan meledakkan satu pintu dari engsel dan mendorong kita melewatinya, meskipun kita merasa belum siap. Keadaan. Amsal 16 ayat 9 katakan begini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah. Amsal 20 ayat 24 katakan begini, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidup? Ini bicara apa, Bapak Ibu Saudaraku? Ini dengan kata lain berbicara bahwa Tuhan secara aktif terlibat di dalam menuntun jalan kita. Ini berarti apa? Ini berarti kita bukan robot yang diprogram melakukan persis seperti yang Tuhan telah tentukan sejak semula harus terjadi. Namun berarti bahwa Tuhan dalam kedaulatan dan kekuasaannya mampu mengarahkan kita bahkan ketika kita tidak melakukannya dengan benar. Wow, saya sejak
secara pribadi merasa ini sangat melegakan. Jika saya mencoba membuat suatu keputusan penting, saya mendoakan. Saya melihat apa yang Alkitab katakan tentang hal itu. Saya mendengarkan suara Roh Kudus. Saya mendapatkan nasihat. Tetapi terkadang saya masih belum memiliki pengertian yang jelas tentang apa yang Tuhan katakan. Pada titik itu, jika saya perlu membuat keputusan, saya melakukan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan mengarahkan saya melalui keadaan, bahkan ketika saya belum mendengar suaranya. Tuhan berbicara melalui keadaan. Cara Tuhan berbicara kepada manusia atau kepada kita yang kelima adalah hikmat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan juga berkomunikasi melalui hikmat kita sendiri. Secara teknis, mungkin tidak selalu menjadi Tuhan yang berbicara. Tetapi Dia menciptakan otak kita sejak awal. Dia menciptakan akal sehat dan logika. Dan Dia memberi kita hikmat ilahi. Jadi saya rasa ya, yang kelima ini tentang hikmat pantas ada atau layak ya di dalam daftar bagaimana cara Tuhan berbicara. Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, satu-satunya permintaan Salomo adalah hikmat Tuhan. Dan permintaan itu menyenangkan hati Tuhan. Bisa kita lihat nanti, Bapak Ibu Saudara buka dalam 1 Raja-Raja 3. Tuhan dengan jelas menghargai hikmat dan memakai hikmat untuk menuntun kita. Hikmat itu lebih dari sekedar pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi. Tetapi hikmat adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan dengan informasi yang sudah kita terima. Melalui kemampuan alami kita, lewat pengalaman, lewat pembelajaran, studi, dan kemauan yang rendah hati untuk belajar, maka kita akan memperoleh hikmat untuk mengambil setiap keputusan yang baik, keputusan yang sehat. Alkitab memiliki satu kitab, Amsal, yang dikhususkan untuk hikmat. Jadi jika kita ingin bertumbuh dalam hikmat, tidak ada tempat yang lebih baik untuk memulai selain merenungkan pengertian singkapan dalam pasal-pasal di dalam Amsal tersebut. Ada satu lagi kitab yang baik untuk kita pelajari tentang hikmat, yaitu Yakobus. Ini adalah kitab yang hebat lain. Jangan meremehkan pikiran kita sendiri, gagasan kita sendiri, perspektif kita sendiri. Enggak, kita tidak memiliki semua jawaban. Dan pasti kita harus berdoa, meneliti berbagai pilihan, dan mendapatkan nasihat. Tetapi kita memberikan sesuatu yang akan bermanfaat juga. Kita akan sering memiliki perspektif terbaik, ya, tentang apa yang harus kita lakukan. Jadi artinya, bersandarlah pada hikmat, dan itu juga akan menuntut kita. Disitulah cara Tuhan berbicara kepada kita. Itulah cara Tuhan berbicara kepada manusia. Oke, kita masuk yang ke-6. Bagaimana cara Tuhan? Ya, cara Tuhan berbicara kepada manusia atau kepada kita. Yang pertama, yang ke-6 adalah mimpi, penglihatan, tanda, dan malaikat. Kalau saya sampaikan ini mungkin tampak aneh dalam budaya barat yang hyper rasional, ya, hiper rasional. Untuk membicarakan tentang Tuhan berbicara kepada kita dalam mimpi, ya, dalam penglihatan, lewat tanda-tanda atau dengan kunjungan malaikat yang actual. Tapi kalau kita di budaya Indonesia, Asia, banyak yang percaya bahwa Tuhan berbicara kepada kita melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui tanda-tanda atau melalui kunjungan malaikat. Dan di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku, ini juga adalah cara umum Tuhan berbicara. Jadi kita tidak boleh mengabaikan, ya.
Tuhan benar-benar memakai mimpi, penglihatan, tanda, dan bahkan kunjungan malaikat untuk berkomunikasi dengan orang-orang saat ini. Tapi perhatikan, karena ini sangat subjektif, ya, jika kita memiliki mimpi atau pengalaman lain yang kita yakini berasal dari Tuhan, ini yang harus dilakukan. Saya mendorong kita untuk tidak hanya membandingkan apa yang kita dengar dengan firman, tetapi juga membicarakan dengan mentor terpercaya atau teman, ya, yang bisa membantu kita untuk mengevaluasi. Ingat, sekali lagi, jangan membabi buta menerima segala sesuatu sebagai berasal dari Tuhan, tetapi juga jangan terlalu cepat untuk kita menolaknya atau membangun benteng dalam hidup kita. Saya sering mengingat apa yang Maria, Ibu Yesus, lakukan ketika dia melihat hal-hal yang tidak bisa dipercaya dan terjadi dalam hidupnya. Di dalam Lukas 2 ayat 19, apa yang dilakukan Maria ketika dia melihat, ya, ketika dia melihat dan dia menerima pesan malaikat pada saat itu. Lukas 2 ayat 19 katakan begitu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Oke. Lukas 2 ayat 51. Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya, ya, Maria, menyimpan semua perkara itu di dalam hati. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat posisi di mana berada. Jika ada sesuatu yang tidak kita mengerti, mungkin ada mimpi, ada penglihatan, ada tanda, atau mungkin sepertinya malaikat bicara kepada kita. Kalau kita tidak mengerti, tadi ya, cari di Alkitab, ya, diskusikan dengan mentor. Dan kalau masih nggak mengerti juga, tunggu saja, renungkan itu, simpan itu di dalam hati kita, sampai Tuhan menyingkapkan dan membuatnya menjadi jelas. Amin. Cara Tuhan berbicara kepada manusia yang ketujuh, yaitu lewat ciptaan. Ciptaan. Pernahkah kita berpikir pada diri sendiri dari mana ide tentang keindahan itu berasal? Bukan pengakuan bahwa ada sesuatu yang indah, tapi konsep itu sendiri. Itu berasal dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan indah. Dan Tuhan memberi kita kemampuan untuk menghargai dan mencintai kehidupan. Tuhan melukis mahakarya harian di langit setiap pagi dan setiap malam, dan kita bisa menikmatinya. Wow, luar biasa. Mazmur 19 ayat 1 katakan gini, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan. Roma 1 ayat 20 katakan ini, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berkelahi. Bapak Ibu Saudaraku, alam memiliki suara. Alam bersaksi tentang keberadaan, tentang kuasa, tentang kesetiaan Tuhan. Dia mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi di dunia gila kita sehari-hari, alam semesta, ya, tetap Tuhan, tetap. Tuhan, ya, Tuhan, dia lebih besar dari semua hal yang mengkhawatirkan. Bapak Ibu Saudara, tidak peduli apapun, Tuhan tidak akan berubah dan tidak akan meninggalkan. Jika kita perlu mendengar dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, cobalah untuk kita lebih dekat dengan ciptaannya. Saudara bisa pergi ke pegunungan, saudara bisa pergi ke pantai, bisa pergi mendaki, temukan tempat dan pemandangan yang bagus. Duduk saja, merenung, diam. Tuhan akan berbicara lewat ciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang kita lihat, dari hamparan luas langit di atas hingga seluruh tanaman di kaki kita. Kita berada di tanahnya Allah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih dan jemaat komisi di mana berada, kita mendengar dari Tuhan. Responilah. Mendengarkan itu tidak pasif, Bapak Ibu Saudaraku, tapi aktif.
Kita mendengar dan taat. Kita mendengar dan kita respon. Jika Tuhan memberitahu kita bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita berharga baginya, percayalah. Jika Tuhan mendorong kita untuk membuat perubahan dalam beberapa area di dalam hidup kita, mintalah bantuan Tuhan dan kemudian lakukanlah, Bapak Ibu Saudara. Jika Tuhan menantang kita untuk mengambil resiko, taatilah dengan ini. Kita tidak bisa mengharapkan Tuhan terus berbicara kepada kita jika kita mengabaikan hal-hal yang telah Tuhan katakan. Makanya baca Alkitab, baca firman. Hubungan yang sehat tidak berjalan seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak akan selalu melakukan dengan benar, mendengarkan atau menaati. Kita nggak bisa, ya. Kita tidak akan bisa selalu melakukannya dengan benar, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hati kita ingin mendengar dan menaati Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Itulah inti doa. Hati kita semakin dekat dengan hati Tuhan. Mendengar dari Tuhan adalah proses belajar, Bapak Ibu Saudara. Perjalanan sumber hidup. Dan itu adalah perjalanan yang indah, penuh kejutan dan harta dan kesenangan yang bersama. Kenallah Tuhan, dengarkan Dia berbicara. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita pelajari dari firman perenungan hari ini tentang bagaimana cara Tuhan berbicara. Cara Tuhan berbicara yang pertama Bapak, yang kedua melalui Roh Kudus, yang ketiga melalui nasihat dan bijaksana, yang keempat melalui keadaan, yang kelima melalui hikmat, yang keenam bisa saja melalui mimpi, penglihatan, tanda dan malaikat, dan yang terakhir cara Tuhan berbicara adalah lewat ciptaan. Sekali lagi saya sampaikan, mendengar dari Tuhan adalah proses belajar. Ini perjalanan seumur hidup, dan itu adalah perjalanan yang indah, yang penuh kejutan dan harta karun dan kesenangan yang tersebut. Kenali Tuhan, dengarkan Tuhan berbicara. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang baik. Terima kasih kami belajar satu kebenaran lagi, Tuhan, yaitu kebenaran bahwa bagaimana Engkau berbicara kepada manusia, bagaimana Engkau berbicara kepada kami. Bapak, kami yakin ada 7 hal yang kami pelajari hari ini. Engkau berbicara kepada kami melalui Alkitab, Engkau berbicara kepada kami melalui Roh Kudus, Engkau berbicara kepada kami melalui nasihat-nasihat yang bijaksana, Engkau berbicara kepada kami Tuhan melalui keadaan, melalui hikmat, melalui mimpi, penglihatan, tanda dan malaikat. Dan yang terakhir, Engkau berbicara kepada kami manusia melalui ciptaan. Ajar kami Tuhan untuk menangkap, mempelajari, bahkan melakukan, melihat dan mempertajam Tuhan kepekaan untuk kami dapat mendengarkan suara. Bapa, terima kasih. Kami mau belajar karena mendengar dari Engkau adalah proses belajar. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Nikmati bersama dengan keluarga. Amin. Terus cintai Tuhan. Berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.